Baik, terima kasih pemirsa, masih di Fokus Media dan kita akan beralih mengenai topik permasalahan yang menarik lainnya. Baik, ini ada suatu kasus yang memprihatinkan di mana lagi dan lagi ada kasus asusila yang terjadi di Curup di mana ada seorang pria disabilitas yang menyetubuhi seorang pelajar. Ini bagaimana tanggapan dari para narasumber? Mungkin dari Pak Yasin terlebih dahulu. Ya, ini memang sangat memprihatinkan. Kasus asusila, memang anak-anak ini sangat rentan menjadi korban kasus asusila. Iya. Kasus korban. Karena mengapa? Karena anak-anak ini kan bisa dibujuk rayu dan dia takut. Jadi itulah menjadi mangsa, selalu menjadi mangsa. Jadi anak-anak ini memang sangat rentan menjadi mangsa. Jadi mangsa, jadi orang dewasa maupun dari anak yang di atasnya usianya, mungkin perbedaan usia yang mungkin 5 tahun atau 10 tahun. Itu sering menjadi mangsa karena anak-anak ini kan pertama pikirannya belum nalar, gitu. Kemudian dia bisa dibujuk rayu, kemudian dia takut mudah diancam. Jadi seperti kasus yang terjadi di Curup ini kan sangat miris kita. Pelakunya juga bukan orang normal, maksudnya kan dia ada sakit kan, disabilitas, kakinya kecil sebelah. Ini tentu masyarakat sangat mengecam terhadap pelaku ini kan, dia dengan kondisi seperti itu bisa mencederai anak-anak kan. Ini sangat prihatin. Itu anak-anak ini, anak yang jadi korban ini menurut berdasarkan informasi yang kita terima dari berita, itu kan sering main di depan rumah kontrakan si pelaku. Sehingga dia sering main di situ, sehingga dia dibujuknya dan kemudian terjadi hal asusila itu. Berdasarkan riwayat juga pelaku ini masih bujangan ya katanya, dan usianya sudah 40 tahun. Artinya dia ini sudah memendam ini kan, tidak pernah tidak pernah syahwat. Artinya dia menyarukan kepada bukan tempatnya pada anak-anak. Nah, ini juga perlu menjadi perhatian terhadap orang tua. Artinya orang tua juga harus peka kalau anak-anak main di luar, itu harus diperhatikan mainnya di mana. Lama dikit harus dilihat, harus dikontrol, karena kita merasa aman dengan lingkungan kita, ternyata kejadian itu terjadi di lingkungan kita. Nah, ini kan sangat prihatin. Mungkin para orang tua juga merasa nyaman karena anak-anaknya main di sekitar rumah, ternyata pemangsa ini ada di sekitar kita. Karena kita juga tidak tahu, memang berdasarkan riset juga yang selalu menjadi pelaku itu yang paling gampang itu adalah orang terdekat. Benar, jadi orang bisa terdekat keluarga, kita ya. bisa tetangga, bisa kerabat. Nah, itu kan itu yang lebih gampang dia untuk melakukan, karena orang tua itu kan merasa nyaman karena dia berada di lingkungan sendiri dan sudah berada aman, di lingkungan Pak, sendiri, merasa aman. Nah, ternyata itu yang sering jadi lolos kan. Nah, itu ya, makanya ini menjadi perhatian kita semua, terutama bagi orang tua dan juga lingkungan, juga bukan hanya orang tua, secara langsung mungkin juga lingkungan juga harus peka, karena kita kan yang punya keluarga, yang punya anak, ini kan pasti sangat tidak senang mengecam dengan kejadian ini kan. Mestinya harus lingkungan juga harus peka. Jadi ketika ada anak yang sering main di situ, mungkin bisa diperhatikan, jangan dibiarkan los kan itu, sehingga tidak terjadi seperti ini. Jadi dengan semua lingkungan itu perhatian dengan keadaan sekitar, ini kan paling tidak meminimalisir kejadian. Dengan ada yang perhatian, jadi mungkin ada niat yang tadinya ada niat sehingga dia bisa dicegah. Mungkin itu dulu. Oke, mungkin ada tambahan dari Pak Agus. Terima kasih. Kami setuju dengan pendapat Pak Yasin, bahwanya perhatian orang tua harus lebih ketat. Tingkatkan iman pada anak-anaknya, misalkan pakaian jangan terlalu seksi, menggoda orang. Juga kita harus perhatikan anak bermain di mana setiap saat, kan masih anak-anak belum tahu. Dan khususnya juga dengan aparat penegak hukum harus tegas. Selama ini tenaga hukum Kebiri yang belum dijalankan oleh pengadilan sama kejaksaan selama ini, baru sebatas hukuman 15 tahun itu. Ke depan kita harapkan juga harus diterapkan untuk membuat jera pelaku-pelaku ini. Oke, agar tidak terulang lagi, Pak ya. Iya. Oke, Ya, sama. Jadi sebenarnya ini kembali ke efek jera ya. Seharusnya untuk kasus cabul ini ada hukuman-hukuman yang memang bisa memberikan efek jera dan bisa memberikan gambaran kepada pelaku lain, calon-calon pelaku lain, bahwa jangan main-main lah dengan seperti ini. Karena ya selain hukumannya berat,
mereka seperti kata Pak Agus tadi ini bisa dikebiri dan lainnya, mereka juga harus sadar bahwa anak-anak ini ada masa depan seperti itu kan. Nah, mereka sudah merusak masa depan anak-anak yang mungkin masa depannya masih 10-20 tahun lagi mereka bisa berkarya, tapi akhirnya mereka rusak. Jadi kan dosa besar seperti itu kan. Nah, juga memang saya juga bingung ya dengan persoalan bahwa ini selalu timbul seperti itu kan. Ya, mungkin ini kembali lagi bahwa memang ini tugas kita sama-sama. Kembali ke tugas bahwa orang tua tadi benar sudah dibicarakan tadi bahwa ini orang tua, sekolah, mungkin juga pemerintah, masyarakat sekitar seperti itu. Nah, sebenarnya seperti yang kejadian tadi, sebenarnya masyarakat sekitar juga harus curiga misalnya kan, ini ya walaupun kita tidak boleh jadi paranoid ya bahwa ada bujangan yang sudah tua terus kok seneng sama anak-anak. Nah, mungkin harus curiga kok ngajak anak-anak main ke dalam rumah, apalagi misalnya berlainan jenis. Jangankan berlainan jenis, sama jenis kelaminnya juga harus dicurigai seperti itu, karena saat ini semuanya bisa jadi korban ya ada LGBT dan sebagainya kan. Jadi ya bukan hanya orang tua tetangga juga harus peduli kalau melihat oh ini kok ada apa gitu, harus cepat-cepat diantisipasi. Nah, yang jadi persoalan kita ini sebenarnya kadang-kadang pasif. Kita pasif kayak gitu. Kayak gitu kan. Bukan anak aku misalnya. Iya. Ini biarlah. Tidak Nggak peduli. mungkin kayak gitu. Nah, tapi seharusnya kan ini harus kita antisipasi ya dari awal. Dan juga tadi kata Pak Agus memang hukumannya harus lebih berat lah seperti itu. Kita memang ada undang-undang perlindungan anak sudah ada seperti itu kan, kekerasan dalam rumah tangga juga ada. Nah, mungkin penerapan undang-undang ini lebih tegas lagi seperti itu kan, pakailah ancaman hukuman yang terberatnya bukan yang teringannya seperti itu. Mungkin seperti itu dulu. Ya, mungkin memang kalau kita berbicara mengenai permasalahan yang seperti ini Pak ya, di mana memang perhatian untuk para orang tua dan juga oknum-oknum penegak hukum ya, supaya orang tua juga harus meningkatkan pengawasan terhadap anak-anaknya yang mungkin masih lugu, masih belum tahu lah tentang bahaya yang mungkin saja terjadi kepada mereka. Dan juga untuk para penegak hukum mungkin bisa lebih ditingkatkan lagi ya efek jerak kepada para pelaku gitu. Nah, pemirsa jangan beranjak kemana-mana, tetap di Fokus Media.